Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini kita akan coba main simulator ya. Untuk main di handphone, di smartphone atau di tablet ya. Nah, kenapa sih kita mesti main di simulator? Karena kalau misalkan kalian punya quad ya, apalagi yang quad yang sekarang lumayan lagi ngehits ya, kayak si DJI Neo nih. Nah, kalian mesti cobain untuk terbang manual mode-nya atau terbang acro-nya. Cuman memang jangan langsung tes langsung di quad-nya guys. Kita mesti coba dulu di simulator. Biar apa? Biar untuk meminimalisir kalau misalkan kita nggak biasa, itu akan potensi crash-nya itu gede banget. Walaupun memang si DJI Neo ini mungkin udah punya beberapa safety ya, kayak misalkan kita bisa langsung automate brake atau langsung kita ganti modenya menjadi mode normal atau mode sport lagi biar bisa terbang stable lagi. Tapi untuk antisipasi kalau misalkan kalian nggak biasa untuk terbangin normal, ada baiknya kita coba main di FPV simulator dulu. Nah, untuk kali ini kita akan coba ya mainin simulator itu yang ada di Android guys, atau ada di smartphone. Harusnya sih di iOS ya, di Apple punya mestinya juga ada. Jadi kalian bisa install aja. Di sini aku akan tunjukkan beberapa game simulator atau aplikasi simulator yang sifatnya itu free guys. Jadi kalian bisa pakai ya. Kalau di smartphone itu memang ya kendalanya paling ini ya, layarnya agak kecilan. Cuman kan aku lihat beberapa juga ada juga yang nggak punya kayak PC atau laptop ya, adanya cuma smartphone. Nah, itu kalian masih bisa untuk menjalankan simulator guys. Di sini aku akan coba tes ya beberapa game yang ada di aplikasi Android ya, karena emang Android ini harusnya yang paling banyak ya dibandingkan dari iPhone punya. Nah, di sini aku udah download ya beberapa. Jadi kita langsung coba aja. Di sini aku ada beberapa aplikasi, nggak semuanya emang gratis ya. Kalau di mobile platform biasanya yang aku mainin tuh yang Velocidrone. Cuman Velocidrone ini berbayar guys. Harganya nggak tahu dulu sekitar 100 ribuan ya. Kan kalau aku lihat di teman-teman juga banyak juga yang pakai Freerider. Freerider ini aplikasi simulator FPV yang cukup lama. Kita tapi akan cobain ya aplikasi yang baru yang kira-kira aku temuin di market untuk platform mobile. Itu ternyata udah ada guys beberapa. Nah, untuk yang versi gratisannya itu kalian bisa lihat ya, di yang baris pertama ini semuanya itu gratis, sementara yang di baris kedua ini yang berbayar guys. Jadi yang gratis itu ada Freerider for demo ya, kalau nggak salah ini mapnya cuma satu guys. Dan ini aplikasi udah cukup lama. Lalu ada juga yang baru namanya itu Feel FPV. Ada dua versi, dia versi yang 5 inch dan juga versi yang Tiny Whoop. Jadi dia ada dua versi dan dua-duanya gratis. Karena gratis biasanya muncul iklan gitu ketika kita mau main. Lalu juga ada FPV Skydive. Ini yang ngeluarin dari brand Orca ya, yang ngeproduce Google Orca. Nanti kita coba mainin semua ya, kecuali yang mungkin Freerider ini emang udah cukup lama. Kita langsung cobain aja yang lainnya. Nah, untuk main simulator itu kalian butuh kabel guys. Kalau misalkan kalian pakai remote DJI ya, kayak punya saya nih yang aku tunjukin di video ini, itu kita mesti pakai kabel. Sementara kalau misalkan kalian punya remote FPV atau controller transmitter lainnya seperti Express LRS, itu sebenarnya nggak butuh kabel guys. Kalian bisa connect by Bluetooth ya, jadi bisa dilakuin. Cuman karena saya di sini nunjukin pakai DJI controller, ini aku pakai kabel lah, terpaksa ya. Kita tinggal colokan aja guys di sini. Nah, kita cobain aplikasi yang pertama, kita cobain Feel FPV dulu. Nah, ini game dibikin pakai platform Unity ya. Di sini setelah kita colokkan, kita nyalakan dulu remote-nya. Oke. Terus kita coba untuk cek di kontrol.
kita coba tes guys untuk pergerakannya itu udah sesuai apa enggak. Kalau misalkan nggak sesuai, kalian mesti ubah-ubah guys. Untuk pitch, roll, yaw sama throttle-nya itu mesti diganti-ganti supaya pergerakannya ini udah pas ya, nggak ada yang kebalik. Kalau udah, kita tinggal langsung mainkan gamenya saja guys. Kita coba play, kita pilih. Di sini ada beberapa peta ya, dan ini gratis guys, kalian bisa mainin ya. Cuman ada beberapa yang map yang itu berbayar, cuman untuk yang lainnya sih kayaknya udah cukup lah. Kita coba yang mana ya, ini aja nih, port let's fly. Oke, kita langsung coba mainkan guys. Oke, di sini kalian bisa ubah-ubah, ada terbang angle, ada acro, lalu untuk range-nya itu kalian bisa set ya sesuai yang kalian mau. Ini aku pakai default aja. Kok balik lagi, let's fly. Nah, kalau untuk acro itu biasanya aku biasain dulu yang tangan kiri dulu guys, yang megang throttle sama yaw. Ini kita mesti biasain dulu, karena untuk terbang acro ini kan karakternya agak berbeda ya. Kalau misalkan kalian berangkat dari yang aerial atau nerbangin drone biasa, itu kalau acro itu nggak ada batasan guys. Jadi kalian nggak ada stabilisasi, kalian ketika maju juga akan maju terus, kecuali kita mundurin baru dia otomatis mundur. Jadi dia nggak agak stable position ya untuk drone-nya. Nah, biasanya itu aku yang tangan kiri ini aku biasain dulu guys, karena ini yang tangan kiri ini yang kadang nggak biasa ya untuk throttle manajemennya. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalkan tangan kanan saya ini aku lepas ya, tangan kirinya ini yang aku mainin doang. Nah, ini nggak masalah guys, tangan kirinya doang, nggak bakalan jatuh juga nih, walaupun kalian mau ekstrim ya untuk ngetesnya. Tuh, dia nggak bakalan jatuh nih, kecuali kalian udah mainkan dua tangan ya untuk pitch sama rollnya, baru tuh mulai ini. Tuh, tahu-tahu terbang tinggi seperti itu. Nah, kalau untuk ini, untuk yang tangan kanannya itu usahakan pergerakannya itu sedikit aja guys, jauh usah sampai dimentokin, karena ini sedikit gerakan aja udah cukup ngefek ya di kuatnya. Tuh, ini aku digerakin dikit aja udah maju nih, aku lepas tuh dia maju sendiri. Nah, kira-kira kayak gitu untuk acro. Yang kalian perlu pelajarin pertama yaitu ini throttle management nih, yang jempol sebelah kiri nih, ini mesti kebiasaan nih. Misalkan terbang di ketinggian di sini ya, nah ini kalian mesti maintain ketinggiannya biar bisa terbangnya itu stable ya, lurus ya. Baru kalian mainkan yang tangan sebelah kanan. Ya emang harus dilatih sih, karena nanti lama-lama nanti akan kebiasa, lama-lama akan kebentuk semacam memori ya di kita. Jadi ketika terbang di realnya itu secara karakter itu nggak terlalu beda jauh, walaupun ada faktor eksternal ya, kayak angin, kayak gravitasi, kayak apa ya, perasaan deg-degan, takut crash, itu pasti akan pengaruh ketika kita terbang di aslinya. Tapi kalau di simulator ini paling nggak kita belajar masalah kontrolnya dulu, supaya tangan kita ini terbiasa. Nah, ini kalian tinggal coba muter-muter aja. Kalau udah lancar, misalkan pertama kali ya nggak apa-apa ditinggiin aja nih, nggak usah terbang terlalu rendah, karena kalau terbang terlalu tinggi gini kan nggak ada obstacle ya. Kalian bisa coba-coba nih ngetes pergerakan kiri kanan kayak gitu. Kalau udah kebiasa dengan pergerakan drone-nya, baru kalian coba terbang agak rendah ya untuk ngelewatin obstacle ya yang ada di game atau aplikasi FPV ini. Nah, ini udah tinggal kalian eksplorasi aja guys. Ini aplikasi lumayan gratis, jadi kalian bisa coba. Dan juga ada versi TinyWhoop-nya guys, kalau misalkan kalian mau coba
nerbangin pakai micin atau drone kecil ya, di sini juga ada. Kita coba exit aja ya. Kita coba mainkan yang TinyWhoop yang versi gratisnya juga. Nah, di sini ini sama dari Feel FPV juga. Kita akan coba terbangin tes. Nah, ini yang TinyWhoop nih guys. Ini tipenya apa ya? Ini kayaknya Beta FPV Meteor 65 ya nih jenisnya. Kita tes kontrolnya. Nah, ini kontrolnya salah nih. Oh, ini kok touchscreen. Ini harusnya kontrol ini nih. Tuh, ini ada yang nggak bener nih. Ininya kebalik nih guys. Ini harusnya aksis 3. Ininya itu 14 ya, kalau nggak salah. Nah, ya benar. Oke, kita langsung coba mainkan. Kita play. Di sini petanya juga banyak, kalian bisa cobain satu-satu. Oke, kita coba aja sini ya. Nah, ini terbang micin pakai micro drone. Ini akan lebih nyantai lah terbangnya nih, karena drone-nya nggak terlalu kencang. Prinsipnya sih sama ya, nerbangin acro atau manual untuk drone kecil atau drone gede ya. Tinggal masalah power aja yang bedain ya. Nah, ini biasanya kalau untuk drone micin ini dipakai buat balapan guys. Aduh, terlalu rendah. Ini kita reset dulu. Nah, drone-drone micin ini biasanya dipakai buat balapan guys. Tuh, kalian bisa cobain. Biasanya kalau drone kecil kita mainnya coba main cap ya, pelusukan. Aduh, ini nggak masuk. Kalau ada lubang-lubang itu biasanya kita coba masukin ya. Nih contoh untuk di ban nih, bisa nggak ya? Nggak pas. Kita coba pelan-pelan aja. Ininya nggak stabil banget ya, ini kuatnya nih. Lubangnya kecil banget untuk yang di ban-ban sini. Kita coba ya. Satu aja susah, apalagi banyak tadi bannya. Nah, aduh, bisa tapi kurang pas. Nah, ini level kesulitannya ya seperti itu. Kalau drone kecil tuh kita ngelewatin gap-gap kayak gini nih. Cuman nih kontrolnya agak itu ya, yang Feel FPV nih nggak menurutku sih nggak sepresisi game yang lainnya ya. Mungkin karena baru, mungkin masih perlu dikembangin ya, dibandingin platform lain yang kayak biasa aku mainin. Veloci drone itu lebih kontrolnya lebih enak dibandingkan ini. Tuh, ini agak susah nih guys untuk diterbangin. Tuh, baru bisa nih setelah nyoba berkali-kali. Ya, intinya sih gitu. Kalian tinggal coba manuver-manuver. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya mas, saya pengen nunjukin satu lagi ya. Ada yang gratisan. Versi gratisannya itu yang mana ya? FPV Skydive. Ini aplikasi juga udah lumayan cukup lama ya, yang Skydive ini. Kita cek di joystick bener apa enggak. Oke, udah bener. Kita
kita back, kita coba fly, kita coba terbangin yang ini construction aja, kita coba terbang freestyle di sini. Ini juga sama prinsipnya, cuman ini adanya tipenya yang hanya 5 inci doang. Tuh, kalian tinggal coba aja guys. Yang jelas kalian mesti banyak latihan, baik mau di smartphone, di tablet, atau di PC ya. Kalau misalkan kalian pingin banyak alternatif, itu di game yang ada di Steam application itu banyak banget untuk FPV simulatornya, dan grafisnya jelas lebih bagus ya daripada apa namanya yang ada di smartphone atau di tablet. Jadi intinya sih sebenarnya bukan masalah grafis atau resolusinya yang lebih bagus ya. Yang penting itu gameplaynya itu kalian ngerasa lebih nyaman, lebih realistik. Nah itu yang paling penting guys. Jangan cuman ngandalin grafis doang. Karena kita tujuannya untuk belajar FPV simulator ini kan untuk melatih feeling kita ya ketika terbang manual, supaya terbang ketika aslinya itu kita nggak terlalu gugup atau terlalu panik ya. Nah ini juga lumayan bagus nih untuk si FPV skydive nih. Nih kalian bisa coba-coba nih. Cuman kok nggak ada suaranya ya. Suaranya perlu digedein kali. Nah ini baru ada suaranya. Keluar area. Nah ini kalian bisa cobain guys. Jadi intinya walaupun kalian nggak punya PC atau laptop ya, kalian tetap bisa main simulator guys di smartphone kalian. Dan aplikasinya ini juga relatif gratis ya. Jadi kalian tanpa ngeluarin biaya bisa juga. Yang jelas sih perlu banyak latihan ya untuk awal-awal sebelum kalian nerbangin quad atau drone kalian menggunakan mode manual guys. Tujuannya sih jelas buat meminimalisir crash, yang kalau misalkan crash itu ya pasti ada cost yang mesti kita bayar guys. Biasanya ada komponen yang rusak pasti ya kalau misalkan crashnya itu cukup parah. Oke, paling itu aja sih yang bisa aku share ya untuk tes game-game platform mobile yang sifatnya gratis. Kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, paling cukup ya di segitu aja. Kalian bisa cobain sendiri alternatif selain Freerider ya, yang aplikasi lumayan cukup lama. Itu kalian bisa cobain kayak Feel FPV, ada FPV Skydive. Dan kalau kalian pingin yang lebih bagus ya, kalau versiku sendiri ya itu yang Velocidrone ini lebih realistik, walaupun untuk gambarnya itu terlihat lebih kartun lah daripada yang lain. Suaranya banyak banget. Nih kalau ini game yang biasa aku mainin guys. Nah ini dia lebih lebih kartun, cuman secara feel itu lebih lebih realistis diantara game-game simulator lainnya yang ada di mobile ya. Itu Velocidrone lebih secara kontrol ya, itu lebih mirip aslinya lah daripada simulator yang lain. Dan dia petanya lebih banyak, cuman memang dia nggak gratis saja,
kan mesti bayar, kalau nggak salah ini 100.000 ya. Oke, paling cukup ya. Ini yang versi bayar. Kalian cobain yang gratisan aja dulu, yang akan lebih hemat lah daripada beli yang berbayar. Oke, paling videonya itu dulu dari saya. Thank you udah melihat video saya. Semoga video yang bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.